Oke, Ustazah, tulis lagi aja guys, tulis aja lagi aja. Jauh aku manjat, ya 2 kilometer soalnya ke atas ya. Oke ya, Ustazah, bisa nggak puasa 2 hari aja? Kalau 2 hari aja kurang afdol sih, karena dalam dalilnya 3 hari. Tapi apakah dapat pahala yang 2 hari itu? Tidak ada, insya Allah dapat ya, karena tidak ada puasa sunnah yang status hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau mau dapat keutamaan penuh ya 3 hari ya. Ustazah, tadi ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau pernah sungguh-sungguh taubat tapi ternyata terjerumus lagi, menyesal lalu ditaubat lagi, terima enggak? Insya Allah innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Nah, hanya saja teman-teman, kita kan nggak tahu usia ya. Daripada kita dosa lagi, dosa lagi, taubat lagi, maka lebih baik kita tidak mengerjakannya lagi. Sebenarnya Allah itu maha penerima taubat. Nah, aku bilang nggak diterima nggak mungkin, karena betul kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Cuman khawatirnya nanti kita nggak tahu takdir, entah-entah kita meninggal sebelum kita taubat kembali ya. Oke, Ustazah jelasin sholat rawatib yang sunnah muakkad ya. Oke, sekarang nggak ngelek kan? Kok ada yang ngomong ngelek? Aman ya teman-teman ya. Sholat rawatib yang status hukumnya sunnah muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aman ya, mantap ya. Nah itu dia ya. Sholat sunat yang status hukumnya rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah itulah dia yang statusnya sunnah muakkad. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa ya. Oke, sholat taubat, hajat, tahajud. Apakah setiap rakaat sholatnya itu harus berdoa? Kalau mau diselesaikan dulu semuanya, boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau mau doa setiap sholat jauh lebih baik. Cuman kalau teman-teman nggak mau ngambil wudhu karena suka buang angin, lanjutkan dulu semuanya, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh diwasilahkan untuk mengampuni dosa kita. Jelas itu boleh. 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan 1 kali salam atau 2 kali salam. Boleh dua-duanya. Ya, kalau pemula bagusnya 2 kali salam supaya lebih gampang. Karena 2 kali salam itu seperti sholat subuh aja. Ya, sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke, sebentar ya. Baiknya zikir dulu baru doa. Benar Mbak Oma ya. Besok sudah puasa Yaumul Bid ya. Benar. Besok puasa Yaumul Bid ya teman-teman ya. Rabu, Kamis dan Jumat. Sekarang kalau mau puasa besok udah bisa pasang niat. Malam ini saat live ini bisa. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Lakukan Rabu, Kamis dan Jumat. Kamis nanti akan berbenturan dengan Senin dan Kamis dan Yaumul Bid. Kalau berbenturan pasang niatnya Yaumul Bid. Jadi kalau berbenturan 2 puasa sunnah dalam satu waktu, maka niatkan puasa yang lebih tinggi status hukumnya. Sedekah subuh dikumpulkan 2 tahun, gak apa-apa kan Ustazah? Sebenarnya sih gak apa-apa. Cuman masalahnya kalau 2 tahun itu kelamaan. Kita khawatir pertama gak tahu usia. Yang kedua memberi itu harus dibiasakan. Kalau dibiasakannya 2 tahun kan terlalu lama. Kemudian yang ketiga, nanti kalau dia banyak jumlahnya, kita jadi ada setan, gak jadi malah beli HP, ya kan? Ustazah, sedekah subuh untuk kurban boleh tapi statusnya nggak sedekah lagi ya. Statusnya pahala kurban ya. Ustazah, saya pengen umroh tapi takut karena banyak dosa. Justru banyak dosa itulah pergi umroh. Ya, kalau kami di kalangan kami ini, ya aku udah banyak dosa banget, aku harus umroh. Tujuannya apa? Di tempat umroh itu kita doa pengampunan dosa, diampunkan dosa kita. Oke, justru banyak dosa tuh pergi umroh, ndak apa-apa ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid boleh nggak ada bolongnya?
Boleh karena dia nggak wajib, cuman kurang afdol saja ya. Ustazah, baca Quran sambil setel audio barakat Quran nggak apa-apa, itu sedang belajar Quran namanya ya. Ustazah, aku puasa perutku sakit karena punya riwayat lambung. Nggak apa-apa, nggak usah puasa dulu, tenang dulu aja sampai lambungnya Allah sembuhkan ya. Nggak usah dipaksa puasa ya Mbak. Ustazah, habis puasa Yaumul Bid lalu puasa Daud boleh nggak? Kalau teman-teman udah memulai puasa Daud sebelumnya, silahkan lanjutkan puasa Daudnya. Karena puasa Daud itu puasa yang udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Lanjutkan puasa Daudnya ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu teman-teman bingung lagi. Ustazah, saya sholat witir 1 rakaat, boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. 1 rakaat cukup, yang penting konsisten. Ustazah, bolehkah zikir saat kita nggak punya wudhu? Nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Zikir nggak harus wudhu loh. Kan 24 jam kita zikir. Terkejut, la haula wa la quwata illa billah. Lihat sesuatu yang indah, masya Allah. Menguap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersin, hacim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan zikir dan nggak wudhu, nggak apa-apa. Oke. Ustazah, kalau nemu kucing ditabrak motor gimana? Saran aku kuburkan dia. Kuburkan saja kucingnya ya. Semoga Allah mudahkan ya. Oke. Kalau puasa Daud dibuat untuk nyaur. Apa itu nyaur puasa? Apa itu nyaur ya? Ustazah, oke, gitu ya. Kalau sholat zuhur ketinggalan masih bisa sholat sunat, bisa. Jadi sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan zuhur jam 12:10. Teman-teman mau melakukan sholat zuhur jam 1. Masih bisa teman-teman melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat ya. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oh, nyaur itu ganti. Astagfirullahaladzim. Oh, iya. Ya, tapi tadi pertanyaannya apa ya? Boleh ditulis lagi ya, Mbak? Oh, nyaur itu ganti puasa. Oh, kodo. Masya Allah ya. Oke. Siap ya. Semoga aku ingat, nanti kalau udah nanya lagi aku ingat ya. Oke, siap ya. Oke. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat jadi 1 rakaat atau 2 rakaat? Dua-dua aja boleh, nggak jadi masalah ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oh, kalau puasa Daud dipakai mengganti puasa. Oke. Sebenarnya Abu Zakaria menyatakan boleh pasang 2 niat dalam 1 amal. Tapi pendapat beliau itu bertentangan dengan ulama lain seperti Imam Asy-Syarqawi. Jadi saran aku jangan digabungkan puasa kodo ke puasa sunnah. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya, jadi teman-teman kodo aja atau sunnah aja. Toh kita belum tua, belum sepuh dan masih kuat ya. Intinya ibaratnya gini guys, dalam tanda kutip nggak usah hitung-hitungan sama Allah ya. Ustazah, boleh nggak baca Quran seperti Al-Fatihah saat datang bulan? Kalau sekedar membaca, mengulang hafalan, gak ada masalah ya. Ustazah, kalau deposito itu riba. Karena dia fix return, dia fix income, dia fix bahasa Indonesianya ya. Dia pendapatan tetap yang kita nggak tahu uangnya dikemanain. Oke, nah akad dari deposito katanya kerjasama. Tapi kerjasama tuh harusnya persentase, bukan fix return ya. Ustazah, kalau sholat asar ketinggalan bisa dikodo maghrib? Nggak boleh ya. Ustazah, apa keutamaan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu puasa 3 hari setiap bulannya. Faka'an nama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yaumul Bid, sunnah witir dan sunnah duha.
Oke. Ustazah, saya dapat rezeki dari warisan, tapi bingung haji dulu apa bikin rumah dulu. Bebas aja Mbak ya, kalau mau haji dulu boleh atau kalau ragu boleh umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala 1 kali haji. Ustazah, jelaskan Ustazah yaumul bid setiap bulan kah? Oke, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar setiap hari di live-live aku, ceramah-ceramah dan tanya jawab serta video-videonya aku ya. Semoga teman-teman betah belajar di akun ini, sama-sama kita ingin jadi lebih baik ya. Jadi begini Mbak, puasa Yaumul Bid itu Mbak adalah puasa setiap pertengahan bulan Hijriah. Tapi bulannya Hijriah Mbak. Tanggal 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Safar, 13, 14, 15 Rabiul Awal, 13, 14, 15 Sya'ban, 13 pokoknya pertengahan bulan. Tapi bulannya ini bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Nah, kita ingin mengerjakannya nanti bertepatan dengan berapa Masehi, setiap bulannya berubah-ubah. Makanya Yaumul Bid di bulan Juli, 9, 10, 11 Juli, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nanti di bulan Agustus lain lagi tanggal Masehinya. Makanya biasanya kalau udah Yaumul Bid aku pasti ingatkan. Nah apa di video dan di live-nya aku ya. Setiap bulan aku ingatkan insya Allah ya. Nah kemudian apa fadilah dari puasa Yaumul Bid? Fadilahnya adalah bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan kemudian Rasulullah pernah meninggalkan wasiat kepada kita. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yaumul Bid, sholat witir dan sholat duha. Nah tetapi Yaumul Bid tetap hukumnya sunnah ya. Dia tidak sampai wajib, enggak. Hukumnya sunnah. Nah, jadi besok Yaumul Bid, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, niatnya gimana? Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja ya kan. Selesai wudhu apa boleh makan? Boleh makan, tidak membatalkan wudhu Mbak ya. Aku enggak, saya siap saya mengerjakan dan paham, siap ya, semoga bermanfaat. Betul puasa Yaumul Bid adalah sunnah dan bulan ini doang ya, besok ya, bulan depan nanti lain lagi ya tanggalnya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Puasa Yaumul Bid 3 hari tapi kalau cuma 2 hari nggak apa-apa ya. 1 hari nggak apa-apa tapi afdolnya 3 hari ya. Ustazah sebentar ya. Oke benar. Sholat taubat baiknya jam berapa? Sholat taubat itu bebas. Sholat yang bisa dikerjakan siang dan malam itu sholat taubat. Kecuali habis asar dan habis subuh nggak boleh ya. Kecuali habis asar dan habis subuh nggak boleh. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Coba catat ya yang punya catatan di rumahnya. Ya, yang punya catatan di rumahnya ada 5 sholat yang bisa siang dan malam. Jadi nggak perlu bingung lagi. Ustazah sholat taubat jam berapa? Ustazah sholat hajat jam berapa? Ustazah sholat istikharah jam berapa? Nggak usah bingung lagi. Jadi ada 5 sholat yang bisa jam berapapun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat istikharah, sholat sunat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Bisa kapanpun, siang dan malam. Ya kan? Nah kalau sholat duha pagi aja, witir malam aja, tahajud malam aja. Tapi kalau sholat ini bisa kapanpun. Nanti yang pergi umroh, di masjid pengen banyak sholat, lakukan sholat-sholat ini. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Ya misalnya sholat taubat nih. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku puasa. Puasa pula. Nih ada yang nanya puasa atau baca puasa. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau taubat itu supaya dosa kita diampunkan. Nanti perbanyak istighfar setelah sholat. Kalau hajat itu
adalah sholat kalau kita pengen punya hajat. Suaminya sakit nggak sembuh-sembuh, anaknya pengen ujian, anaknya pengen lulus sekolah ya. Itu teman-teman boleh ke boleh ke sholat hajat ya. Ingat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Niatnya doang yang beda, caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid sunnah atasku karena Allah ya. Kalau pengen sesuatu sholat hajat. Assalamualaikum, sholat kayak biasa. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Langsung teman-teman doa sama Allah setelah sholat sunat hajat. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Yang mana duluan? Bebas. Ya kalau dikerjakan di malam hari urutannya apa? Bebas ya. Oke. Mohon ingatkan puasa Yaumul Bid. Aku nggak tahu soalnya. Insya Allah aku ingatkan terus kok. Teman-teman yang penting intip-intip aja video aku ya. Aku buat video lebih kurang 14 video setiap harinya. 8 video non keranjang, 6 video keranjang. 8:6. Di sana banyak yang bisa teman-teman lihat ya. Saja, oke, clear ya teman-teman ya. Setelah asar dan subuh nggak boleh ada sholat apapun. Benar Mbak Alisha. Apapun nggak boleh sholat setelah asar dan setelah subuh ya. Ustazah, niat sholat sebutkan. Oke, benar sekali. Sebentar ya. Sholat tahiyatul masjid itu sholat apa? Oke, sholat tahiyatul masjid itu sholat ketika kita nyampe masjid. Kita kan masuk masjid tuh Mbak, kita baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya, lalu kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja. Kalau rasanya banyak dosa, lakukan sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Kalau pengen sesuatu punya hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Kayak gitulah ceritanya ya. Jadi nggak perlu bingung lagi kapan sholat hajat, kapan sholat taubat dan seterusnya. Oke, kalau sholat taubat tidak harus mandi taubat dulu ya. Ustazah, hari Jumat mengapa membaca surat At-Taubat haram dihawali dengan bismillah? Tidak sampai ke status haram kok Mbak ya. Ustazah, oke, siap Mbak Hidayah Rati, thank you ya. Ustazah, sholat fajar itu apa? Sholat fajar itu adalah qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh ya. Oke. Ustazah, apa benar nggak boleh sholat sunnah kalau belum mengkodo sholat fardu? Nggak benar ya. Ustazah, oke. Apa boleh sholat tahiyatul masjid setelah azan? Boleh. Seperti yang aku sampaikan siang dan malam. Sholat tahiyatul masjid itu sholat ketika pertama kali masuk masjid dan musola ya. Oke, Ustazah, apakah sholat taubat harus disebutkan dosanya? Oke, aku jelaskan satu persatu sholatnya mau nggak? Aku jelaskan sholat ini satu persatu mau nggak? Kalau mau bilang mau, kalau mau bilang mau. Kalau sudah paham bilang paham, ketik paham. Kalau belum bilang mau. Biar nggak bingung ya. Daripada kulit-kulitnya aja nih ya. Oke, mau ya. Oke. Kalau mau aku jelaskan syaratnya ada. Syaratnya tahan napas 18 tahun. Oke, canda ya. Oke, jadi gini guys. Ada 5 jenis sholat yang dilakukan bisa kapanpun nih. Nggak perlu bingung lagi. Sebelum duha boleh, setelah duha boleh, tengah malam boleh, sebelum subuh boleh, jam 2 siang boleh, jam 8 malam siang boleh, jam 7.30 menjelang isya boleh, jam 2 boleh, jam 4 sore boleh, gitu boleh pokoknya kapanpun 24 jam. Selain habis asar nggak boleh, habis subuh nggak boleh, dan dekat-dekat azan zuhur nggak boleh. Kan gitu ceritanya ya. Selain 3 waktu itu boleh. Nah,
Apa itu sholat taubat? Nah, kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebutkan aja sholat, rokaat, dan hukumnya. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, persis kayak sholat subuh. Nah, karena sholat taubat ini fungsinya adalah mengampunkan dosa-dosa kita. Sholat kayak biasa, nanti salam kanan, salam kiri banyak mohon ampun kepada Allah. Sebutkan dosa-dosa kita. Ya Allah, saya mohon ampun sering melawan suami, sering nyuri duit dia dikit-dikit. Ya Allah, saya itu suka gosipin orang, buka aurat keluar rumah, suka nganga-nganga tiap hari nggak ada ibadah, kayak gitu. Mohon ampun sama Allah. Nah, kalau sholat hajat beda lagi. Kalau sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kapan sholat hajat? Saat pengen hajat. Apa? Pengen lunas hutang. Pengen suaminya sembuh. Pengen anaknya lulus sekolah. Pengen naik jabatan. Pengen anaknya naik jabatan. Kalau ada kepengen khusus, lakukan hajat. Namanya aja hajat. Sholat karena keinginan. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ayatnya bebas. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian teman-teman banyaklah doa sama Allah setelah zikir. Pengen apa, pengen apa, pengen apa. Oke. Sekarang yang ketiga. Sholat sunat istikharah. Sholat kalau ragu. Kalau ada ragu, sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nama sholatnya, rokaatnya, hukumnya. Setelah sholat mohon petunjuk atas keraguan. Pakai bahasa Indonesia aja. Udah kan? Gampang kan? Sholat apa lagi? Sholat wudhu. Kalau sholat wudhu itu sholat yang dilakukan setiap habis ngambil wudhu. Masih tahan nafas. Oke, contoh. Jam 2 bingung mau ngapain. Ya, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Bisa. Atau sholat sunat wudhu setiap sebelum sholat fardu bisa. Mau subuh, ambil wudhu, sholat wudhu dulu. Baru qobliyah subuh, baru sholat subuh. Mau zuhur, sholat wudhu dulu. Kan udah ngambil wudhu. Baru sholat qobliyah, zuhur lalu ba'diyah zuhur. Mau sholat asar, kan udah ngambil wudhu. Atau teman-teman jam 9 malam bingung mau ngapain. Ambil wudhu. Lakukan sholat sunat wudhu. Dan terakhir, tahiyatul masjid. Sholat kalau kita di masjid. Sampai masjid atau musola. Boleh dilakukan tiap hari. Ya, boleh berkali-kali. Nah, itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Niatnya sama saja ya. Sebutkan nama sholatnya, kemudian rokaatnya dan hukumnya. Oke? Perhatikan aku, silahkan buang nafasnya. Walaupun belum 8 tahun. Oke? Nah, kayak gitu. Pengen sesuatu, sholat hajat, kayak gitu ya. Pengen apa lagi? Aduh aku banyak dosa nih. Ya udah sholat taubat kayak gitulah guys. Kayak gitulah ceritanya. Oke. Oke, siang dan malam bisa. Jadi nggak perlu lagi lagu. Caranya juga cuma kayak sholat subuh aja. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau sholat tahajud tuh malam aja ya kan. Sholat hajat boleh dilakukan setelah tahajud. Boleh. Kan ceritanya kapanpun boleh. Ya, selain habis asar dan habis subuh ya. Oke, Ustazah, berarti sholat hajat beberapa permintaan ya boleh, nggak masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana mana dia tadi ceritanya? Jika seorang telah menggunakan wangian sebelum ihram dan aromanya masih tersisa. Nggak apa-apa, cuman biasanya kalau udah mau ihram itu kan udah ganti pakaian ihram. Pakaian ihram kan nggak ada wangi-wangian. Ya biasanya mutawifnya itu harus mengingatkan banget itu. Karena kalau nggak diingatkan berbahaya ya. Nggak cuman wangi-wangian ya. Perempuan udah mulai pakai kaos kaki. Laki-laki udah nggak boleh pakai sepatu. Udah nggak boleh pakai peci. Rambut perempuan udah nggak boleh keluar-keluar. Anak rambutnya dibenerin. Auratnya dijaga. Banyaklah umroh itu persoalannya ya. Ustazah, oke. Mbak Raisa nanti ya jam 9-an ya Mbak Raisa ya madunya ya. Ustazah oke sebentar ya.
Oke, kapan sholat duha? Sholat duha itu sekitar 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke, Ustazah, sholat witir habis sholat isya boleh? Boleh. Teman-teman sholat isya, terus ba'diyah isya, terus sholat witir. Tengah malam mau tahajud boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali. Zikir setelah sholat taubat, hajat, istikharah bebas. Zikir tuh bebas, mau subhanallah kek, alhamdulillah kek, la ilaha illallah kek, bebas. Setelah itu doa, doa ya keinginan teman-teman lah ya kan. Ustazah, oke, aman ya. Apa guna sholat wudhu? Sholat wudhu itu dipopulerkan oleh Bilal bin Rabah ya. Dia masuk surga karena sholat wudhunya. Keputihan, nah kalau mbak keputihan, mbak tetap harus cebok sebelum wudhu. Jadi orang-orang yang tidak keputihan tidak wajib cebok kalau wudhu. Tapi khusus teman-teman yang keputihan harus cebok sebelum wudhu dan celana itu nggak boleh dipakai. Boleh pakai panty liner atau simpan celananya, jangan ketemu sama orang, sholat tanpa celana ndak masalah. Ya, Ustazah, oke, gimana caranya sujud agar tersium sejadahnya? Sujud aja yang mesti nempel itu kening kok. Kening yang pasti nempel ya. Ustazah, oke. Sholat tahajud itu dari jam berapa sampai jam berapa? Tahajud itu dari habis isya sampai azan subuh. Sholat witir juga dari habis isya sampai azan subuh. Cuman afdolnya tahajud itu tidur dulu. Sejenak. Kan malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah kayak gitu. Nah afdolnya tahajud itu sepertiga malam ketiga. Tapi kalaupun nggak apa-apa. Tertidur habis isya bangun jam 11 tahajud nggak masalah. Batasnya azan subuh. Kalau azan subuh di tempat teman-teman jam 4.30, teman-teman masih bisa tahajud, bangunnya jam 4 lewat 10, berarti masih ada waktu 20 menit. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat boleh ya. Saya sholat taubat, tahajud, hajat, witir sepertiga malam. Bisa, siap ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan gimana? Apanya yang gimana? Tetap sholat di waktu kapanpun mbak terbangun. Tapi kalau udah lewat waktu subuhnya, hati-hati jangan keseringan lalai. Lalai itu pendusta agama. Begitu kata Al-Quran ya. Sekali-kali, sekali-sekali lah, sekali setahun ya kan. Ustazah, oke, kalau ada bunyi dari depan, kentut itu gimana? Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Kan lubangnya 3 tuh kan. Nah tapi nggak usah dikonfirmasi, udah pasti 3 guys ya kan. Keluarnya sesuatu di antara 2 lubang atau lubang yang ketiga itu batal. Tapi kalau yakin benar-benar keluar sesuatu dari lubang itu. Kalau cuman perasaan itu enggak. Rasa-rasanya kok keluar ya. Rasa-rasanya kok keluar ya. Jangan mainkan perasaan untuk kentut ya guys. Ya jangan. Karena suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, asy'urutu mata. Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi kentut itu harus benar-benar yakin, percaya itu kentut. Baru tuh kentut itu. Tapi kalau ragu kok kayaknya, itu nggak kentut itu ya. Oke gitu ya. Kenapa ya kalau tidur seperti orang mati? Kayaknya aku juga tidur kayak orang mati sih guys. Aku tuh tipenya kalau aku lagi tidur aku cuek gitu. Aku nggak mikirin apa-apa lagi tidur. Ya kan, aku tuh pendiam kalau lagi tidur ya. Memang betul-betul kayak mati guys. Nah aku terus terang aja sama teman-teman ya. Kalau aku tidur tuh aku pendiam. Aku nggak orangnya tuh pendiam tuh kalau lagi tidur. Aku memang kayak gitu sih dari dulu ya. Itulah sifatku ya kan. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh sama aku juga, oh sama. Kalau aku pendiam aku kalau lagi tidur itu. Aku nggak ada dosa aku kalau lagi tidur, aku nggak pernah berdosa.
Kayak gitu aku orangnya. Ya, Ustazah, oke. Semua sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal ya? Hah? Kalau 2 rakaat, iya. Oh, kalau 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya. Kalau 4 rakaat juga nggak pakai tahiyat awal, betul. Sholat witir juga 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal, betul ya. Oke, sama ya, sama. Iya nggak pernah aku. Aku kalau tidur aku itu orangnya pendiam kali lah. Tidak pernah berdosa aku kalau lagi tidur ya kan. Ustazah, iya. Bentar lagi umroh, manalah dia tadi nih. Tunggu dulu guys, tunggu dulu Ini ngetiknya pakai tenaga dalam sih kawan ini. Cepat kali ya. Woi, itu manusia semuanya tuh. Bentar lagi umroh, boleh nggak habis sholat saya doa? Saya niat umroh dengan suami karena Allah. Semoga dilancarkan. Boleh dong, boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau oke sebentar ya. Oh, susah sadar kesiangan. Kalau teman-teman nggak terbiasa bangun tengah malam, bangunnya itu dekat-dekat azan subuh aja dulu. Bangunnya deket-deket azan subuh aja dulu ya. Nah jadi misalnya azan subuh 4.30, teman-teman boleh bangunnya di jam 4:10 untuk awal ya. Oke, untuk awal-awal ya. Nah nanti kalau seandainya teman-teman udah terbiasa baru dimundurkan ya. Ustazah, kalau tahajud langsung 4 rakaat boleh. Sholat apapun langsung 4 rakaat boleh. Sholat tahajud 4 rakaat. Ya kalau tidur aja aku nggak berdosa. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat gitu ya. Sholat duha langsung 4 rakaat. Itu bisa. Ya, tetapi tidak pakai tahiyat awal ya. Tidak pakai tahiyat awal dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, sebentar lagi Yaumul Bid kan, besok Yaumul Bid. Yaumul Bid besok ya, Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah, besok kan hari Rabu nih teman-teman ya. Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi malam ini saat ikut live ini teman-teman udah bisa pasang niat Yaumul Bid ya. Sengaja aku sholat puasa sunnah Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah niat puasa Yaumul Bid tapi hari ketiga berhalangan gak masalah ya. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Itu nggak ada hubungannya dengan madu Mbak Mahila. Kalau sholat syuruk gimana? Sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh ya, lebih kurang ya. Ustazah, oke asuransi asuransi udah pasti riba ya Mbak. Karena kita nggak tahu itu uang siapa, akadnya entah jual beli nggak juga, sewa menyewa nggak juga, hutang piutang juga nggak tahu itu hutang siapa. Jadi asuransi batalkan aja ya. Ustazah, oke. Berapa rakaat sholat duha? Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6 kali salam. Pemula 2 rakaat aja dulu, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, iya kalau sudah sholat syuruk masih sholat duha boleh tidak? Iya boleh dong, sholat syuruk itu kan matahari muncul belum panas. Sholat duha itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kita gadaikan emas, kalau gadai itu boleh dalam Islam. Yang penting tidak ada riba. Misalnya tidak ada denda kalau kita telat ngangsur. Kemudian kalau kita nggak sanggup bayar, barang kita boleh diambil seharga yang kita udah angsur ya. Oke, Ustazah, kalau masih ada hutang puasa, bisakah kita puasa Yaumul Bid? Kalau masih ada hutang puasa, oh boleh nggak masalah tapi setelah itu segera ganti puasanya ya. Ustazah belum ada Mbak Dagi nanti aku cari ya. Oke. Ustazah bolehkah uang kas masjid dipinjam untuk usaha? Nggak boleh.
Kalau pinjam uang kas masjid harus izin umat yang punya itu ya. Ustazah, sholat tahajud maksimal jam berapa? Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 40 menit. Maka teman-teman bangunnya jam 4 lewat 15 menit. Itu teman-teman masih bisa tahajud ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Yang tak terbaca coba diganti bahasanya, takutnya ke filter nih sama TikToknya nih ya. Ustazah, daging kurban dimakan 1 tahun gak apa-apa kalau kuat. Ustazah, hari Jumat sholat zuhur wanita, apa harus nunggu yang Jumatan selesai? Enggak, setelah azan kedua, saat mereka mau sholat Jumat, udah mau mulai sholatnya, udah bisa kok. Ustazah, gitu ya. Aku lagi marah karena dagangan ditiru sama teman. Oh, ini yang tadi pagi ya? Iya, dagangan ditiru sama teman. Yang pertama, idealnya temannya mesti tahu bahwa dalam hadis arba'in tidak boleh jualan di atas jualan teman. Tapi kalau teman-teman kita nggak tahu, coba Mbak lebih ikhlas lagi, lebih tawakal lagi, karena rezeki tidak akan ketuker. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa cari ciri khas kita. Misalnya kita lebih jujur, kita lebih amanah, kita lebih dipercaya. Itu kekuatan kita. Yang ketiga, jangan lupa jalur langitnya supaya lapang rezekinya. Ya, yaitu sedekah subuh, sholat duha, dan baca sholawat. Daripada terus-terusan emosi, terus-terusan kita kesal sehingga kita nggak produktif, nggak fokus jualan, lebih bagus tingkatkan jualan dan pelayanan kita ya. Ustazah, kalau ambil rumah bayarnya nyicil, kalau ke bank itu pasti riba ya. Ustazah, ada nggak sholat yaumul bid? Enggak. Bukan sholat yaumul bid Mbak, puasa yaumul bid ya. Besok Rabu, Kamis, Jumat puasa yaumul bid ya. Rabu, Kamis, Jumat puasa yaumul bid ya. Besok ya, besok puasa yaumul bid ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, sholat duha jam 5:30 maybe belum bisa sih teman-teman. Kayaknya di timur pun belum bisa kalau sholat duhanya jam 5:30. Kalau di tempatku sholat duhanya 7:30. Mungkin di beberapa tempat bisa jam 6. Coba teman-teman bantu aku cari jadwal sholat di wilayah masing-masing karena kita berbeda tapi satu dalam live ini. Kita beda-beda banget, jauh-jauh banget guys ya. Aku live 2:30, yang lain udah asar. Aku asarnya jam 3 lewat 50. Coba bayangin ya. Jauh kita ya teman-teman ya. Jadi jadwal sholat teman-teman lihat di lokasi masing-masing ya. Ustazah, sholat duha di Jakarta jam 7 udah boleh tuh ya. Oke, Ustazah udah dibayangin ya. Siap ya. Ustazah, kalau puasa Daud bisa puasa yaumul bid. Kalau udah puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa yaumul bid, nggak apa-apa. Puasa Daud itu udah mantap ya. Jawa Barat 6:30 udah bisa duha tuh ya. Aku nggak tahu ya kalau soal jam ya. Nah, itu ada informasi dari teman kita dari Jawa Barat ya. Ustazah, uang sedekah suami boleh nggak buat bayar servis kipas angin? Kalau sedekah harus untuk orang, sedekah untuk beli motor kita, sedekah subuh untuk kipas angin kita, sedekah subuh untuk bayar hutang kita. Itu namanya tabungan, bukan sedekah ya. Kalau sedekah itu mesti untuk orang lain dan benar-benar diniatkan karena Allah ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Sedekah subuh bisa diberikan kepada orang yang membantu kita, boleh. Yang penting untuk orang lain, untuk orang yang kerja di rumah kita, boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau sudah terlanjur pinjam uang di bank itu gimana? Yang pertama, kalau teman-teman punya aset yang lain, jual asetnya untuk ngebom hutang ribanya.
Kalau ndak ada aset yang lain, perbanyak kerjanya, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung, kurangi selera dan keinginan untuk membayar hutang ribanya. Kemudian yang ketiga, minimal jangan telat membayarnya. Karena semakin teman-teman telat, semakin banyak ribanya ya. Oke, Ustazah, oke, kalau baru datang bulan boleh nggak cuci mukena? Boleh Mbak ya. Ustazah, oke. Boleh nggak sedekah subuh diberikan kepada adik sendiri? Boleh, kepada adik, kepada orang tua, kepada paman, kepada teman. Bebas. Sedekah subuh itu bebas ya. Ustazah, oke. Mohon maaf. Ustazah, kami tiba-tiba berpikir gimana kalau pulangnya ke surga aja. Boleh, silahkan ya pulang ke surga. Ustazah, oke, puasa Daud seminggu hanya 3 hari apa boleh? Nggak boleh diniatkan terputus. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah kalau pengen batal boleh, tapi nggak boleh diniatkan terputus. Misalnya, saya pengen puasa Daud itu Senin, Rabu, Jumat aja, itu nggak boleh. Oke, gitu ya. Sehat ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, kalau fidyah doanya fidyah niatnya fidyah, tapi fidyah nggak perlu diomongkan ke orangnya ya. Ustazah, sebentar ya, apa tujuan dan arti puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa Yaumul Bid itu puasa putih namanya. Dia puasa 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriah. Pahalanya faka'anna masiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan Rasulullah pernah bersabda, siapa yang berpuasa, jangan pernah tinggalkan oleh kalian 3 perkara, sedekah subuh, sholat duha, sholat witir, dan puasa Yaumul Bid. Dan besok puasa Yaumul Bid. Oke, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke. Nah memang udah kayak ujian skripsi aku guys, menjawab pertanyaan dosen-dosenku sebanyak ini manusia. Tuh ya. Nah ini udah kayak guru mahasiswa aku nih ya, udah pakai baju putih. Oke. Ya gitu ya. Tadi pagi aku ngisi ini untuk mobilku. Orang Pertaminanya bilang, kuliah di mana dek? Capcus, Lebeu. Aku pakai baju putih. Enggak kuliah bang. Kuliah pula katanya aku guys. Kan siap Mbak Alia ya. Aku Daud tadi, Masya Allah mantap ya. Oke, Ustazah, kapan waktu yang baik buat puasa Daud? Kapanpun boleh dimulai. Tapi berat itu Mbak, kalau Mbak enggak terbiasa Senin dan Kamis dan Mbak enggak terbiasa puasa Yaumul Bid, Mbak ke Senin dan Kamis dan puasa Yaumul Bid aja dulu. Nah nanti kalau Mbak mau puasa lagi, Daud dinaikkan, di upgrade boleh ya. Oke. Ustazah, tanteku kolesterol mau dibelikan lagi boleh ya, kolesterol darah tinggi. Oke, darah tinggi tanteku turun mau. Ya boleh, nanti beli madu lagi untuk darah tingginya ya. Nah, biar madu darah tinggi itu madu akasia ya untuk darah tinggi. Boleh COD aja ya. Ustazah, kalau sedekah subuh diambil dari ATM, oke, transfer ke adik, nanti diambil boleh, nggak masalah. Pakai transfer nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, Ustazah mau tante, iya untuk tantenya boleh teman-teman. Ya, jadi kalau untuk darah tinggi, kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, diabetes, itu Mbak nanti pergi ke madu akasia namanya. Lebahnya menghisap bunga akasia. Tapi kalau kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, siap Mbak Kartini ya, itu madunya rambutan ya. Nanti kalau beli 2 kita turunkan harganya. Ditunggu madunya yang belum sampai ya. Kita udah kirim, yang hari ini semua kita udah kirim. Yang belanja malam ini besok kita kirim madunya ya.
Ustazah, amalan apa terlepas dari hutang? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Ya Allah, lepaskan aku dari yang haram, jauhkan aku dari yang halal, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Ya. Keputihan akasia. Sebentar aja tuh keputihan dengan akasia. Ya, keputihan akasia, haid gak lancar atau haid terus, itu akasia. Madunya asli langsung dari petaninya. Nggak usah khawatir. Madu kita udah trending banget di TikTok. Di akun kita CO-nya lebih di atas 1 ton setiap harinya. Madunya mantep, enak ya. Oke, Ustazah, aku udah minum 2 tahun ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Mah akasia ya. Oke, besok puasa Yaumul Bid, betul. Besok puasa Yaumul Bid ya. Besok, dan besok ya. Kolesterol dengan promil akasia ya. Nanti jam 9-an ya. Oke, promil akasia ya. Oke, wow, oke gitu ya. Mata perih rambutan. Ini udah oke. Nanti COD aja. Kalau beli jam tempat ya teman-teman ya, karena di Al-Baqi itu ditumpuk-tumpuk kok. Di Al-Baqi itu ditumpuk-tumpuk kok teman-teman. Di Al-Baqi ya di Madinah itu ditumpuk-tumpuk ya. Oke, Ustazah, oke, kalau udah puasa Daud, cara membayar hutang puasa Ramadan yang tahun ini ganti dulu aja. Setelah itu teman-teman puasa Daud ya. Ustazah, sholat sunat wudu dijelaskan. Sholat setiap kita habis ngambil wudu. Ya, sholat setiap kita habis ngambil wudu aja, teman-teman ya. Misalnya jam 2 siang kita bingung mau ngapain, ambil wudu, lakukan sholat sunat wudu. Atau kita habis sholat sebelum sholat duha ya, maka teman-teman bisa melakukan sholat sunat wudu ya. Sholat sunat wudu itu kayak sholat subuh aja 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudu setiap setelah selesai berwudu. Jadi sholat sunat wudu itu sangat bagus ya, terutama buat teman-teman yang mau mengamalkan ibadah sunnah ya. Oke, yang mau mengambilkan ibadah sunnah. Saya memakai produk yang diboikot untuk kesehatan anjuran dokter. Insya Allah nggak apa-apa. Status zatnya tetap halal. Cuman secara motivasinya dia yang tidak bagus. Secara zat dia halal kok ya. Oke, Ustazah, oke. Sebentar ya. Puasa Yaumul Bid sama puasa Daud bedanya apa ya? Beda lah. Puasa Yaumul Bid itu cuma 3 hari setiap bulan. Kalau puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Niat puasa semuanya sama. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Diganti aja merek puasanya ya. Sengaja aku puasa kodo, wajib atasku karena Allah. Nah, ya kan? Nah, jadi diganti aja nama puasa dan hukumnya ya. Aku masih suka bingung sholat jamak sama kodo. Ya beda. Kalau kodo itu mengganti sholat yang tertinggal. Dan itu nggak bisa sholat yang dulu-dulu kalau lupa jumlahnya. Hanya kalau tertidur banget boleh ganti besoknya. Ya, tetapi itu tetap lalai dan tetap berdosa. Ya, misalnya nih kodo kita nggak sholat asar hari ini, bisa ganti besoknya. Tapi itu kalau benar-benar ketiduran. Makanya aku tim yang kurang demen menyampaikan kodo. Karena untuk konsumsi orang banyak, kodo itu banyak salah paham. Karena di TikTok ini kan orangnya nggak bisa terukur. Rame banget ya teman-teman. Ujung-ujungnya nanti seperti suara-suara yang aku dengar, dia ketiduran, ujung-ujungnya kodo. Dia kerja, ujung-ujungnya kodo. Karena pemahaman khawatirnya tidak utuh teman-teman. Jadi pertanggungjawaban dakwah ini berat sih ya. Nah, tapi kalau jamak itu adalah kalau dalam perjalanan ya. Nah, dalam perjalanan itu teman-teman boleh melakukan jamak. Untuk melihat bahwa jamak dalam sholat itu lihat di pojok kiri atas dari video TikTok aku ada jelas jamak qashar dalam sholat ya. Puasa Daud berapa lama dikerjakan? Sepanjang usia, tapi tetap sunnah. Kalau mau batal boleh kok. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau mau batal enggak masalah ya. Ustazah, saya puasa nazar belum terlaksana. Oke, karena belum ada rezeki, tapi nanti ada rezeki baru. Oh iya, segera ya sebelum akhir hayat, karena nazar itu berat. Makanya nazar itu hutang sama Allah. Ambil nazar yang mampu aja. Jangan uang kita cuma 2 juta, kita bernazar untuk melakukan sedekah 5 juta. Jangan ya. Ustazah, iya.
Sholat sunat wudhu dikerjakannya setiap jam berapa? Kapanpun. Sholat sunat wudhu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Kecuali habis asar dan habis subuh ya. Habis asar dan habis subuh nggak boleh. Tapi kapanpun teman-teman melakukannya. Mau jam 2 siang ngambil wudhu lakukan sholat sunat wudhu. Atau bisa melakukan sholat sunat wudhu setiap sebelum sholat fardu. Itu bisa. Misalnya habis ngambil wudhu mau sholat fardu lakukan sholat sunat wudhu dulu, lalu sholat qobliyah, lalu sholat fardu, ndak apa-apa. Sekalian udah ngambil wudhu gitu loh masalahnya ya kan? Nah itu bisa. Oke, Ustazah, duha dulu atau taubat dulu bebas. Ustazah, membaca sholawat munjiat nggak bersuara, ya nggak apa-apa. Sholawat, zikir, dan doa boleh di dalam hati ya. Sholawat, zikir, dan doa boleh di dalam hati ya. Ustazah, sholat taubat habis asar nggak boleh. Teman-teman, sholat habis asar nggak boleh ya. Ustazah, sholat hajat oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Yang kesekian kalinya kita sampaikan ulang. Teman-teman coba fokus, aku mau jelaskan sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Jadi nggak perlu ragu lagi, sholat hajat kapan zah, sholat taubat kapan zah, sholat istikharah kapan zah, sholat wudhu kapan zah, kayak gitu. Nah kan itu bingung ya teman-teman ya. Maka saya jelaskan, ada 5 jenis sholat yang bisa kapanpun. Nah, jadi nggak perlu lagi khawatir nih kapan. Nah, apa sholatnya? Yaitu sholat taubat, Mbak Yayen. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini hampir sama kayak tadi malam nih temanya ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dilakukan kapanpun teman-teman ya. Kecuali habis asar dan habis subuh. Serta sebelum azan zuhur. Itu nggak boleh. Nah itu bisa kapanpun Mbak. Nggak masalah. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja ya. Oke ya. Oke ya, di sini kayak sholat subuh aja kok teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan salam kiri, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Nah kalau sholat hajat itu sholat kalau kita ingin punya hajat. Ya anak sakit nggak sembuh-sembuh ya, kemudian suami pengen naik jabatan, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setelah sholat doakan supaya suaminya naik jabatan, misalnya kayak gitu ya. Nah kalau sholat wudhu itu sholat setiap habis ngambil wudhu, itu bisa. Ya kapanpun boleh. Kalau teman-teman pergi umroh, ambil sholat ini lakukan ya. Kecuali di 3 waktu haram sholat ya. Kapan itu haram sholat? Habis asar, habis subuh dan sebelum azan subuh. Buat konten masakan apakah dosa? Boleh, nggak dosa, nggak ada masalah. Silahkan. Ya, Ustazah, bagaimana menyikapi berdoa ditambah rezeki tapi tambah malah justru kurang rezekinya? Nah itu cuma sementara Mbak, nggak ada orang yang mau berusaha dan berdoa itu maaf miskin selamanya, nggak ada. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Ya ketika kita berdoa minta rezeki, gaji kita berkurang, bahkan justru banyak kejadian PHK membawa nikmat. Aku udah doa Nel supaya gajiku naik, malah aku di PHK. Aku bilang PHK itu momentum paling bagus untuk kamu keep moving, bekerja dengan lebih baik. Dengan cara lain, kerja lain, atau dengan dirimu sendiri. Banyak banget teman-temanku yang di PHK ujung-ujungnya bisa sukses. Asal percaya bahwa itu adalah langkah dan jawaban terbaik untuk menjadi lebih baik. Ya kan? Nah kayak gitu. Kadang-kadang itu cuman sementara aja Allah uji. Ini aku kurangi rezekinya masih tetap doa nggak? Kan kayak gitu kan? Oke. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau baca doa tidak tahu artinya gimana? Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu artinya, nanti teman-teman boleh melakukan yang namanya doa pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Sholat sunat wudhu sehari berapa kali? Boleh berkali-kali, nggak masalah. Setiap sebelum sholat misalnya jadinya 5 kali, nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita selesai tahajud terus hajat tapi zikirnya setelah hajat, ndak apa-apa. Sholat itu bisa digabung dulu semuanya, misalnya taubat, hajat, tahajud, witir. Lalu kemudian doanya setelah witir, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, besok bisa puasa lagi ya. Hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid, besok Yaumul Bid. 3 hari ya teman-teman ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke. Sholat syuruk boleh dilakukan sebelum azan? Nggak boleh. Sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Kalau sholat fajar itu adalah qobliyah subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Matahari masih gelap. Sholat fajar atau qobliyah subuh. Niatnya sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 1,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat sunat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 1,5 jam dari syuruk ada namanya waktu duha. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Duha itu bisa 2 rakaat, maksimalnya adalah 12 rakaat. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid hari ini ya? Benar, hari ini adalah puasa Yaumul Bid. Yang belum paham, teman-teman kalau belum makan masih bisa puasa hari ini. Selagi belum makan dan minum. Tapi kalau kuat, kalau enggak ya jangan dipaksa ya. Puasa Yaumul Bid hari ini. Besok juga puasa, besok puasanya puasa biasa ya. Besok puasanya puasa biasa ya. Puasa Yaumul Bid juga ya. Ustazah, apakah sebentar ya pelan-pelan ya. Ustazah, saat sholat apa boleh ngantongi kacamata atau dompet di baju? Nggak apa-apa selagi kita nggak terganggu. Oke, Ustazah, misal saya kelewat sholat asar. Boleh saya kodo setelah maghrib? Nggak boleh sama sekali. Lalai dan berdosa. Kalau bisa jangan lalai sholatnya ya. Kalau nggak bisa sholat tegak, duduk. Kalau lagi macet bisa sholat di mobil. Kalau lagi di tempat makan bisa sholat di tempat makan. Ya kan? Nah, kalau lagi ada keputihan boleh buka celananya, ya kan? Nggak bisa sholat tegak, duduk, ya kan? Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Minta amalan biar hati tentram. Dalam hal apa nih Mbak nggak tentramnya nih? Ya, sebenarnya untuk hati tentram ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tinggal cukup banyak berzikir, insya Allah hati menjadi tenang ya. Terus nggak usah banyak pikiran ya Mbak. Ustazah, oke. Kalau puasa Yaumul Bidnya mulai besok, Kamis, Jumat, Sabtu bisa. Sebenarnya bisa. Cuma yang satunya masih kurang afdol. Ini aku buka deh. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok puasa Yaumul Bid 3 hari. Sementara aku sakit." Apa kata Rasulullah? Puasalah di awal dan akhir bulan. Sebenarnya 3 hari itu bisa awal dan akhir bulan. Oke, tapi afdolnya di pertengahan bulan. Kalau haid bisa puasa 3 hari, yang penting masih di bulan Muharram setelah Yaumul Bid nanti. Oke ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Ya, kalau keputihan, kalau teman-teman keputihan, maka yang mesti teman-teman lakukan adalah cebok setiap sebelum berwudu. Ya, nanti celananya nggak usah dipakai lagi ya. Ustazah, sholat sunat awabin maksimal berapa rakaat? 2 sampai 6 rakaat ya. Ustazah, oke. Amin, Mbak Yuni, kita doakan sembuh ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Saya nakes. Apa itu nakes? Coba ya. Saya nakes melewati waktu sholat nggak bisa. Kita itu hanya bisa tidak sholat kalau pertama kita gila, kedua pikun, ketiga pingsan saat operasi, keempat benar-benar ketiduran. Jadi kalau memang betul-betul teman-teman itu sholat itu kan bisa di skip iftitah dan al-fatihahnya. Ya, iftitah dan al-fatihahnya bisa di skip. Terus sholat aja di belakang pintu kayak di samping ranjang pasien kayak sebentar ya.
Oke, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Karena nggak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang kita nggak mampu melakukannya ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke. Em, Bolehkah zikir setelah tahajud? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Bolehkah zikir setelah tahajud dilanjut setelah sholat subuh karena belum selesai? Boleh, nggak ada masalah. Teman-teman bisa kok, nggak ada problem ya. Bahkan teman-teman bisa melakukan zikir itu sambil motoran, sambil naik mobil, sambil masak. Ada dalil, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, iftitah dan ayat pendek, maaf. Yang di skip adalah iftitah dan ayat pendek. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca ya. Ustazah, oke. Sebentar. Kalau puasa yang lalu-lalu, kalau nggak ingat, teman-teman segera bertaubat. Ganti puasa tahun ini yang ingat ya. Ustazah selalu sholat supaya dapat rezeki dalam keadaan sempit. Tiba-tiba ada masuk transfer, tapi tidak halal. Itu ujian. Jangan diterima kalau dia tidak halal ya. Ustazah, oke. Iya, oke. Oke, nanti Mbak Eni ya. Setelah ini Mbak Eni ya. Niat sholat agak nyaring boleh nggak? Nggak. Kalau teman-teman niat sholat boleh dilafazkan, boleh dalam hati. Tapi dari takbir sampai salam, maka teman-teman itu boleh melakukan sholat tapi diucapkan. Ya, sholat tapi dilafazkan tapi dibisikkan. Jadi sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir. Jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Ya, sholat itu buka matanya, buka bibirnya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Ustazah, kalau saya bulan Muharram puasa sebulan penuh, namanya puasa apa? Nah, itu tadi. Mbak kalau mau puasa sebulan penuh silahkan. Tapi dikembalikan ke puasa yang masyhur. Misalnya Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Asyura dan Tasyu'a. Kalau nggak ada itu ya Mbak puasa puasa nazar atau Mbak puasa ganti kayak gitu ya. Jadi nggak bisa sebulan penuh tapi nggak ada niatnya. Kalau Mbak mau suka puasa, Mbak puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke, sehari puasa, sehari tidak. Oke, Ustazah, sujud syukur setiap habis sholat boleh? Boleh. Itu sebab kita sering sampaikan, kalau bisa kita sepakat, kita semua nih sujud syukur setiap habis sholat ya. Nah, sujud syukur itu kan sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Misalnya nih, hei kamu itu menang loh, hei anak kamu menang lomba loh, langsung sujud. Di tempat itu, nggak harus wudhu, nggak harus takbir. Langsung sujud ya. Lalu apa bacanya? Bacanya adalah subhanallah, bacaan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Tapi kalau teman-teman mau lebih baik kitanya, maka lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung teman-teman sujud. Nggak pakai takbir nggak apa-apa. Pakai takbir boleh. Sujud baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lakukan setiap habis sholat. Jadikan amalan yang rutin kita lakukan. Dalam sholat apapun boleh, nggak jadi masalah. Nah ya, apakah sujud syukur kalau on stage harus ngadap kiblat? Enggak. Apakah sujud syukur harus wudhu? Sebenarnya enggak. Itu cuma adab saja. Kalau dibaca satu kali boleh, cukup kok ya. Alhamdulillah selalu dikerjakan, Masya Allah ya. Ustazah, kalau puasa Daud berhenti dulu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Berhenti sebentar karena sakit atau karena suaminya melarang, nanti dilanjut lagi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah dibuat batas dari awal. Aku puasa Daud 3 bulan aja, nah itu nggak boleh. Aku puasa Daud 1 bulan aja, atau aku puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja, Sabtu, Minggu libur, nggak gitu. Yang penting jalani aja dulu, toh kalau batal boleh ya. Toh kalau batal boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya.
Qada sholat kapan diikuti sesuai waktunya, itu pun kalau ingat jumlahnya. Ustazah, habis sujud syukur baru zikir dan doa ya. Nah, sujud syukur itu udah zikir itu. Sujud itu kan udah zikir isinya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu kan udah zikir sebenarnya ya. Ustazah, oke, bolehkah berwudu di kamar mandi yang gabung dengan kloset pakai sendal supaya nggak kena najisnya ya. Oke, gitu ya. Bukan Mbak Cendana ya. Ustazah, sujud syukur saya lakukan habis zikir dan doa. Nggak apa-apa. Ya, nggak masalah ya. Ustazah, tapi kan zikir dan doa kadang-kadang nggak setiap orang melakukannya. Kadang-kadang dia buru-buru. Maka bagusnya habis sholat otomatis supaya dia gampang dibiasakan. Oke, gitu ya. Aman ya. Sholat subuh kesiangan. Doanya gimana? Niatnya tetap niat subuh. Tapi tetap berdosa kalau lalai ya. Ustazah, sedekah subuh sebaiknya sebelum atau setelah sholat subuh, bebas. Yang penting sepanjang waktu subuh, oke? Ustazah, oke. Kenapa bacaan Al-Fatihah saat asar dan zuhur pelan? Wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu karena perintah Rasul cuma satu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi kita persis ikut daripada gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustazah, oke, bacaan kunut tidak hafal nggak apa-apa. Yang menyuruh kita kunut itu cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memerintahkan kunut, menganggap itu sunnah, sementara Imam Hanafi menyatakan tidak kunut. Kalau teman kunut boleh, tak kunut juga nggak apa-apa. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Qada sholat asar setelah asar boleh, tapi kalau ingat saja jumlahnya ya. Oke, Ustazah, sholat hajat habis zuhur boleh nggak? Nggak jadi masalah. Sholat hajat itu bisa kapanpun kecuali habis asar, habis subuh, dan sehari dan menjelang azan zuhur itu haram. Tidak boleh sholat habis subuh, habis asar, dan menjelang azan zuhur. Kenapa? Karena habis subuh itu orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul ya. Kemudian habis asar orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Dan kemudian setelah itu sebelum azan zuhur orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Oke ya. Ustazah, kalau seandainya lupa kunut ya. Kalau lupa kunut, tim kunut nggak? Kalau yang biasa kunut, lupa kunut, mesti sujud sahwi. Kalau yang biasa kunut, lupa kunut, mesti sujud sahwi. Karena kata baginda Nabi, kata Imam Syafi'i, sujud sahwi itu kunut itu adalah sunnah abadal, sunnah yang dianjurkan sujud kalau lupa. Oke? Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa kunut, tidak perlu sujud sahwi ya. Ustazah, oke. Sholat tasbih siangnya jam berapa? Jam berapapun ya, selain habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat ya. Jam 12 sebelum azan subuh lah. Oke. Ustazah, oke. Batas sholat duha 1 jam menjelang azan zuhur lah, ya kan? Oke. Ustazah, sholat qobliyah subuh masih bisa dikerjakan 1 jam setelah azan subuh, tergantung Mbak. Jadi qobliyah subuh itu hanya boleh dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Begitu juga sholat qobliyah zuhur. Selagi masih ada waktu zuhurnya, masih bisa kita qobliyah zuhur. Masih bisa Mbak. Jadi kayak gini ya Mbak. Nah, qobliyah itu bisa dikerjakan. Misalnya nih azan zuhur jam 12:10. Lalu teman-teman melakukan zuhur jam 1. Boleh aja qobliyah subuh dulu, qobliyah zuhur dulu 4 rakaat, sholat zuhur lalu ba'diyah zuhur. Itu boleh ya. Ustazah, oke, boleh sedekah. Sedekah subuh boleh dilakukan kepada orang lain setelah 1 tahun nggak? Boleh, tapi kelamaan kalau 1 tahun. Nanti kita nggak terbiasa memberi kalau memberinya tahunan. Memberi itu kan bagusnya dilatih Mbak. Mingguan, 2 bulan, sebulan. 2 bulan aja udah lama. Memberi ini nggak mudah ya guys. Kalau memberi itu mudah, semua orang kaya akan dermawan.
Jadi sedekah subuh dikumpulkan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian teman-teman berikan, serahkan kalau bisa sekali 10 hari, sekali sebulan. Boleh kasih makan kucing, traktir makan teman, kasih makan anak, bebas. Kalau sekali setahun nanti kita takutnya jadi bakhil, nggak terbiasa memberi ya. Ustazah, iya, oke. Sebentar ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat, 2-2 boleh ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, qobliyah subuh tuh 2 rakaat aja. Oke, teman-teman coba fokus, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir dan baru lihat aku sekarang, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Semoga kita bisa belajar bersama dan betah belajar di akun ini. Kita pelan-pelan, yang penting tiap hari. Oke ya. Jadi begini Mbak. Ada sholat qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah mu'akkad. Kalau bisa, Mbak jangan tinggalkan. Kapan itu? Pelan-pelan teman-teman fokus ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib. Saya ulang pelan-pelan ya. Kalau mau dikerjakan nih, ini bagus hukumnya sunnah mu'akkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke. Nah, kalau yang 4 rakaat sebelum zuhur, bisa dikerjakan 2-2 aja. 2-2, supaya lebih gampang. Nah itu sunnah mu'akkad statusnya, sunnah mendekati wajib. Tapi tidak wajib ya, Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah setelah maghrib dan isya. Oke aman? Sudah ya, paham ya? Tuh aku sematin di bawah. Yang pusing panjang nggak paham, ya boleh screenshot aja. Nah, atau teman-teman kalau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, ada. Tetapi sunnah biasa ya. Sebelum zuhur 1 boleh, 2 rakaat. 1 rakaat enggak boleh ya. Ustazah, apakah tahajud disunahkan pakai iftitah dulu? Perhatikan, iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Sholat wajib aja nggak wajib iftitah. Apalagi sholat sunnah. Tapi sayang kalau nggak dikerjakan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak pakai iftitah, sholatnya sah kok. Cuma sayang kalau nggak inikan ya. Kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, kalau 4 rakaat qobliyah zuhur itu pakai tahiyat awal nggak? Kalau sholat sunnah mau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sholat duha langsung 4 rakaat. Ya, qobliyah asar ada, tapi sunnah biasa, dia tidak sunnah mu'akkad. Kalau mau dikerjakan bisa. Misalnya nih, sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, misalnya sholat taubat langsung 4 rakaat, itu bisa. Tapi caranya agak susah. Pertama tidak pakai tahiyat awal kayak sholat zuhur dan asar. Yang kedua rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Susah kan? 2-2 aja dulu. 2-2 aja. Ya, sekali 2 salam 2 salam ya. Ustazah sering muncul ya di mukanya apa? Ustazah sama-sama ya. Niat sholat 2 rakaat sebelum asar. Qobliyah asar seperti biasa. Cuman hukumnya sunnah biasa. Oke, paham ya? Nah, niat sholat tuh gampang aja Mbak. Sebutkan nama sholatnya, hukumnya, nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Contoh, sengaja aku qobliyah subuh, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi cukup sebutkan nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Udah gitu aja. Oke, aman ya. Udah gitu doang kok ya. Ustazah, setelah sholat awabin, setelah sholat maghrib kalau mau awabin boleh. Oke, Ustazah, kalau sholat apa tadi sedekah subuh, coba ditulis lagi ya.
Oke, ya betul. Nama sholat, rokaat, dan hukumnya. Itu aja kok. Ya. Ustazah, oke. Kalau baca usolli boleh. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatat tahajud rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ustazah kok selalu pakai bahasa Indonesia niatnya? Niat pakai bahasa Indonesia boleh. Niat sholat, niat udhu, niat tayamum, niat junub, niat nifas bisa pakai bahasa Indonesia. Makanya aku sering spill pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Indonesia aja masih bingung. Kalau aku spill pula pakai bahasa Arab nggak jadi teman-teman sholat nanti malah pusing ya kan? Oke, Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Sedekah subuh di masjid boleh nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh di masjid boleh nggak jadi masalah ya. Posisi imam berdiri kalau sesama perempuan bebas. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ustazah, kok manis banget ya. Barusan aku minum micin, makan micin, jadi agak manis ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh ditransfer nggak ada masalah ya. Oke, aman ya. Iya. Ustazah, ya kayak gitu caranya ya. Sholat sunnah apa nggak pakai takbiratul ikhram? Kalau takbiratul ikhram pakai. Tapi kalau seandainya tidak, tapi iftitah nggak pakai nggak apa-apa. Tapi takbiratul ikhram kan rukun sholat. Allahu Akbar. Kalau teman-teman sholat nggak pakai takbiratul ikhram ya nggak sah sholatnya. Sama dengan Al-Fatihah itu adalah rukun ya. Nah, jadi sholat diam aja nggak pakai takbir, ya kan? Oke, Ustazah, kalau nyalain bukhur pas masuk rumah, bukhur nggak apa-apa. Di rumahku selalu pakai bukhur pagi dan malam, wangi, ya sunnah Nabi. Kalau lupa duduk, Ustazah, bagaimana hukumnya kalau tinggal puasa yang lalu? Kalau ingat jumlahnya bisa ganti ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh apa ya? Saya mohon penjelasannya. Oke, teman-teman yang baru mampir di akun aku, teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini pelan-pelan setiap hari ya. Nah, teman-teman, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dikumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, ya kan? Lalu nanti sekali-sekali, ya entah di hari Jumat, ya, entah di hari apapun, teman-teman boleh sedekahkan. Ya, entah dikasih ke anak, ke istri, ke menantu, kata termakan kawan, ngasih makan teman, gitu dia. Nah, sedekah subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi, pahalanya berlipat, dan insya Allah rezeki kita akan berkah ya. Sedekah subuh ini udah masyhur, udah banyak orang-orang yang sukses dengan sedekah subuh. Mantap dunianya, bagus akhiratnya, dan disukai banyak orang karena dia sering sedekah ya. Ustazah, iya, bacaan doa iftitah untuk sholat iftitah. Nggak ada sholat iftitah mbak. Ya, yang penting iftitah dalam sholat itu nggak wajib. Cuman sayang kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, tahajud bacaan surat bebas. Bacaan surat setelah Al-Fatihah bebas ya. Bebas aja. Bacaan surat setelah Al-Fatihah bebas ya. Oke, tapi walaupun bebas, teman-teman nggak bebas. Karena teman-teman kau tengok dari profil picture-nya asik cool tiap hari. Bebas, tapi kita nggak bebas. Canda ya guys. Jadi boleh baca ayat kursi, ya. Boleh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Pokoknya isinya adalah ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya juga bisa, ya. Ustazah aku maunya cool aja. Nggak apa-apa juga, ya kan. Nah, oke. Ustazah, mau pesan madu lagi. Sakit pinggangku sembuh, udah tinggal sedikit. Boleh ya, setelah ini pesan madu ya. Ustazah, sholat tahajud baca Al-Fatihah aja boleh. Semua jenis sholat, Al-Fatihah doang nggak apa-apa. Sholat zuhur cuman Al-Fatihah doang sah. Sholat isya cuman Al-Fatihah doang sah. Sholat asar cuman Al-Fatihah doang sah. Ya,
Cuma sayang kalau nggak baca iftitah itu, sayang saja. Karena tim kulkul aja muncul kata Mbak Santi. Lagi serondok dia Mbak, sembunyi ya. Nah jadi misalnya nih teman-teman sholat zuhur. Iftitah itu sunnah tidak wajib, tapi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat sehabis sholat, ya sahabatku, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, apa kata sahabat? Saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, Futihat abwabas samawat, terbuka pintu langit ketika kamu baca iftitah. Maka sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Ustazah tahu aja kami tim kulkul, ya tahu, aku tahu teman-teman sekarang ada yang lagi nyetrika sambil nyuci, buat sarapan, pakai daster, ada yang lagi nyuapin anak, ada yang lagi jualan, ada yang lagi jahit. Tahu aku guys. Nah, aku kan agak lain ya kan guys. Oke, Ustazah zikir termasuk sedekah nggak? Beda. Kalau zikir ya pahala zikir, kalau sedekah ya pahala sedekah, ya kan? Oke, ada kan capcus. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat witir 3 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Ada yang lagi ngepel, oh, tuh jelungkang nanti. Hati-hati ya. Aku lagi jemur Mbak Tini. Iya ndak kayaknya ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Ustazah, oke, sebentar. Aku baru selesai ngaji. Siap, rebahan. Masya Allah ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi dia tidak pakai tahiyat awal ya. Oke. Ustazah, iya, sholat iftitah sebelum tahajud. Sholat iftitah siapa yang masyhurkan? Sholat awabin Imam Syafi'i. Sholat iftitah apa ya teman-teman? Sholat iftitah siapa? Enggak ada teman-teman. Oke ya. Ustazah kalau makan sahur terus kedengeran imsak. Kalau imsak masih boleh tetap makan. Batasnya azan subuh ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu